Wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak, adik-adik, apa kabar semuanya, sehat? Hidup ini yang paling penting adalah sehat. Walaupun barang-barang serba naik, beras naik, minyak naik, celana turun naik, yang penting minta dan sehat. Yang hadir pada malam hari ini insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Makanya sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan semoga Allah memberkahi hidupnya dari dunia sampai akhirat. Yang pertama kita muliakan para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita para zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, di antaranya yang hadir di tengah kita Habib Umar bin Hashim Al-Qadri, SPDI. SPDI artinya sudah punya 2 istri barangkali. Kemudian yang kita hormati Al-Habib Muhammad Al-Qadri, MSI. MSI artinya masih 1 istri. Mungkin ya, saya nebak-nebak aja. Kemudian hadir juga, ini yang pernah saya ketemu waktu di Ketapang, Al-Habib Fahmi Al-Mutahhar. Barakallahu fikum. Saya waktu pertama kali salaman sama Habib Fahmi, saya pegang, saya cium tangan beliau. Beliau tarik. Apa yang paling berkesan? Halus luar biasa tangan beliau itu. Saya berpikir begini, sedangkan tangan cucu cicitnya Rasulullah saja begitu halus, bagaimana dengan tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kehadiran beliau-beliau ini. Kemudian hadir juga Kiai Zamroni. Saya tadi hampir salah dengar Sahroni. Rupanya Zamroni. Masya Allah. Kemudian hadir Al-Habib Abdurrahman bin Ja'far Habib Ja'far bin Abdurrahman. Kalau sama beliau alhamdulillah juga udah sering. Mohon maaf para guru, para kiai, para ustadz, mohon maaf tidak semua saya sebutkan pangkat dan jabatannya serta kedudukannya, tapi tidak mengurangi rasa takzim saya kepada antum semua. Insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau berpantun lagi, boleh? Hari Senin buat walimah. Jawablah, cakep. Hari Senin buat walimah. Walimah dibuat di Surabaya. Seumur hidup saya jadi penceramah. Baru di sini yang paling banyak door prize-nya. Itu door prize-nya ada di atas tuh. Ada jam tangan, ada setrika, ada magicom. Nanti hadiah dari saya khusus. Hadiahnya gratis berangkat umroh sampai bandara. Sampai bandara, jadi sananya bayar sendiri ya. Ibu bapak, mungkin saya tidak perlu kenalan. Sudah kenal belum sama saya nih? Ada banyak yang sudah kenal, karena saya tahu saya termasuk penceramah yang terkenal. Perasaan saya aja.
Ditelepon saya oleh satu nih yang paling penting, hampir lupa saya, yaitu tuan rumah Bapak Haji Arifin Eman. Nah ini orangnya di belakang saya. Di WA saya oleh beliau untuk ngisi, bukan ceramah sih sebenarnya, malu saya mau ceramah di depannya para habaib ini. Hampir hilang bahan ceramah saya, baru salaman aja udah hampir hilang. Kenapa grogi? Dua sebabnya. Saya grogi ceramah depan Habib itu dua sebabnya. Pertama, beliau-beliau ini adalah orang yang paling kuat memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tentunya saya kalah nasab dan kalah nasib. Beliau lebih ganteng dari saya. Saya ganteng juga tapi gangguan telinga. Jadi saya nggak ceramah Habib, malam hari ini saya mau cerita-cerita aja. Ibu bapak, abang kakak yang dirahmati oleh Allah. Jadi Bapak Arifin Eman WA saya, bisa enggak Ustadz ngisi ceramah, kata dia. Saya bilang bisa aja lah, saya kira ceramah biasa. Begitu dikirimkannya baliho, saya lihat banyak para habaib, hampir saya batalkan. Saya enggak mau ceramah, tapi malam hari ini mudah-mudahan bisa selesai ceramah saya dalam waktu 10 menit insya Allah. Setelah itu baru kita pembagian hadiah. Ini hadiah yang paling penting. Ibu bapak coba yang bisa jawab dapat hadiah berangkat umroh gratis sampai bandara. Siapa sebenarnya yang menyuruh kita maulid? Ya, Allah. Masya Allah, betul jawabannya. Saya pernah tanya ini di tempat lain. Siapa sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Ada anak kecil angkat tangan, Pak RT. Karena ketua panitianya Pak RT. Jadi yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Kan sekarang orang nanya mana dalilnya. Sementara yang nanya dalil itu baru belajar agama sebulan. Itu pun lewat YouTube. Kita acara-acara begini dibilangnya bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah. Kalian yang peringatan maulid, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, itu hadis andalannya. Setiap yang bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Berarti kalian yang peringatan maulid masuk neraka semua. Kalaulah peringatan maulid dianggap bid'ah dan bid'ah masuk neraka, berarti malam hari ini kita masuk neraka semua. Yang paling dulu masuk neraka Pak Arifin Eman. Tidak semudah itu. Kita ini mohon maaf sering terjebak kepada casing, sering terjebak kepada bungkusan. Peringatan maulid Nabi tidak bid'ah, peringatan maulid Nabi bid'ah, tapi sirah nabawiyah tidak bid'ah. Padahal isinya sama. Peringatan Isra Mi'raj bid'ah, tapi kajian tentang pentingnya sholat tidak bid'ah. Itu kan sama. Coba misalkan begini, ibu pergi ke pasar. Mohon maaf, ibu-ibu ada di belakang? Masih hidup? Di sini saya lihat sulit agak nih membedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Soalnya gelap. Kalau lihat dari sini kelihatannya nenek-nenek semua. Ibu pergi ke pasar, ditanya orang, ibu dari mana? Dari pasar. Beli apa? Ayam goreng. Ah, ketinggalan ayam goreng. Tengok saya nih, beli apa? Fried chicken. Itu sama atau beda? Sama lah itu. Anak bapak sekolahnya di mana? Pondok pesantren. Alah, ketinggalan pesantren jadul. Anak ibu sekolah di mana? Islamic boarding school. Sama lah itu. Jadi kita jangan terjebak oleh bungkusan. Peringatan maulid bid'ah, tapi kajian sirah nabawiyah tidak bid'ah. Apa bedanya? Sama. Intinya kita ingin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Katanya sudah jelas. Apa lagi yang mau menjelaskan? Nah, jadi yang nyuruh kita maulid ini Allah. Mana ayatnya? Mana dalilnya? Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya ayatnya tadi sudah dibacakan oleh adik kita, anaknya Pak Arifin Eman. Siapa namanya, Pak? Muhammad Khairul Azam, kelas 3 ya. Saya dulu mulai ceramah kelas 4 SD. Umur saya waktu itu 10 tahun. Sekarang umur saya sudah 33 tahun. Berarti 22 tahun yang lalu, tahun 2003 saya mulai ceramah. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih tetap ceramah. Percaya enggak umur saya 33? Suatu hari Nabi, ada nenek-nenek lewat depan Nabi. Lalu nenek ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya nanti di akhirat masuk surga?" Kira-kira begitu. Kata Nabi, tak ada nenek-nenek dalam surga. Meleleh air mata nenek. Ya Allah, aku tak masuk surga. Lalu kata Nabi, sahabat, kau jelaskan sama nenek itu. Maksud Nabi, nenek itu nanti masuk surga, tapi dimudahkan lagi oleh Allah. Berapa usia umur penghuni surga itu ya Rasulullah? Umurnya itu antara 30 sampai 33. Nah, berarti saya masuk. Saya kan umur 33. Kalau Pak Arifin berapa? Hah? 5 lebih, berarti tak masuk. Nanti Pak Arifin dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tadi kata anak beliau, bukan cuma dari anak beliau, tadi yang jemput saya di penginapan juga bilang sama. Pak Arifin Eman ini buat acara peringatan Maulid setiap tahun, pakai uang sendiri. Makanya kita doakan mudah-mudahan Pak Arifin Eman panjang umurnya. Terus adakan peringatan Maulid sampai kira-kira seminggu mau kiamat lah. Nah, baru berhenti. Siap? Nah, gitu dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau terjemahan bebasnya begini, Allah menyuruh kita mencontoh Nabi Muhammad karena sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik untuk kalian. Maka contohlah Rasulullah itu, tirulah beliau, teladanilah beliau. Kira-kira begitu. Cuman masalahnya nabinya sudah tidak ada. Kalau nabinya masih ada, gampang kita mencontohnya. Tapi nabinya sudah tidak ada. 1447 tahun yang lalu beliau sudah meninggalkan kita. Coba saya tanya Bapak Ibu Abang Kakak, pernah enggak mendengar suara Nabi Muhammad? Ya. Pernah enggak mendengar suara Nabi Muhammad? Ya. Pernah enggak melihat wajah Nabi Muhammad? Ya. Nah, jadi bagaimana kita mau menirunya? Nah, supaya kita bisa mencontoh Rasulullah, maka kenalilah dulu Nabi Muhammad. Ada pepatah dulu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Orang kalau udah cinta biasanya ngutang. Ada ibu-ibu curhat sama saya, Ustadz Atoli, ya Bu, kenapa ada tetangga saya benci sama saya? Saya bilang bagus, mantap. Kenapa lalu bagus Pak Ustadz? Ada tetangga benci sama saya. Kata Imam Syafi'i, orang yang membencimu adalah orang yang membebaskanmu. Tapi dia benci sama saya Pak Ustadz, bagus. Artinya dia tidak akan minjam motor sama ibu. Dia tidak akan minjam duit sama ibu. Tidak akan minta tolong macam-macam sama ibu, karena dia sudah benci. Betul? Justru yang jadi masalah adalah orang yang senang suka sama kita, muji-muji kita, nyanjung-nyanjung kita, ujung-ujungnya minjam duit. Ada enggak di sini begitu? Mana orangnya? Minjam motor kita pinjamkan, minjam duit kita pinjamkan, minta tolong kita tolong.
Coba sekali saja dia tidak kita tolong, langsung kita dijelek-jelekannya kemana-mana. Ada tidak manusia model begitu? Ada. Yang mana? Kalau ada di sini begitu, kita doakan mudah-mudahan cepat mati. Janganlah Pak Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, jadi supaya bisa mencontoh Rasulullah, bisa meneladani Rasulullah, harus kenal dulu dengan Rasulullah. Bagaimana supaya kenal dengan Rasulullah? 4 caranya. Berapa cara? 4. Yang belakang berapa cara? Mohon maaf yang di belakang, suara saya kedengaran enggak? Jelas enggak suara saya? Muka saya jelas enggak? Saya orangnya jelas enggak? 4 cara mengenal Nabi Muhammad. Udah tahu belum yang 4 nih? Belum? Ya, memang belum ku beritahu. Yang pertama, cara mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gunakan mata. Baca buku tentang Nabi Muhammad. Baca kitab Sirah Nabawiyah tentang Nabi Muhammad. Sirah Nabawiyah yang paling tua kitab Ibnu Ishaq. Di bawah Ibnu Ishaq Ibnu Hisham. Di bawah itu Ibnu Katsir. Sekarang ada yang terbaru, juara 1 Nobel dunia dari India. Judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Puri. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Belilah bukunya di mall. Saya sudah beli. Harganya Rp147.500. Nanti kalau harganya naik saya tak tanggung jawab. Baca buku Sirah Nabawiyah. Sempat tak baca buku? Sempat tak baca kitab? Tak sempat. Oke, kalau tak sempat baca kitab, karena kami pun tak tahu bacanya Pak Ustaz, kitabnya berbahasa Arab, kita turun level yang kedua. Cara mengenal Nabi Muhammad, gunakan telinga. Apa itu? Dengarkan ceramah. Kalau dulu kita sulit mendengarkan ceramah, kita hanya dulu taunya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, pakai kaset, kusut kasetnya. Sekarang ceramah di YouTube banyak, ustadz siapapun ada di sana, tapi pilih-pilih juga ustadznya, jangan sampai ustadz aliran sesat. Saya maunya ceramah ini Ustadz Abdul Somad, tulis Somad Sejarah Nabi, enter 2 jam ceramah beliau tentang Nabi dari lahir sampai meninggal. Oh, saya maunya penceramahnya Ustadz Adi Hidayat, tulis Adi Hidayat Sirah Nabawiyah, enter 3,5 jam ceramahnya. Saya maunya ceramahnya yang pakai bahasa Sambas lah Pak Ustadz. Oke, tulis Ustadz Hatoli Official, like, comment, subscribe, and share. Yang bisa bahasa Sambas. Loh, tapi kenapa Ustadz malam hari ini ceramahnya pakai bahasa Indonesia? Karena saya tahu yang hadir di sini tidak semuanya orang Sambas, betul? Di sini ada Madura, di sini ada orang Jawa, ada orang Melayu. Beda. Di Indonesia ini banyak suku. Ini sudah fitrah, ini sudah qadarullah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa itu? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Kenapa sekarang di Indonesia ini banyak terjadi perkelahian? Di antara penyebabnya adalah tidak saling kenal. Orang Jawa itu bisa berkelahi dengan orang Melayu gara-gara tak tahu bahasa. Saya Melayu, Sambas. Teman saya orang Jawa. Waktu itu saya diundang ke daerah transmigrasi orang Jawa.
dijemput pakai mobil yang nyupir orang Jawa. Tiba-tiba lewat perkampungan orang Dayak, lewatlah babi. Tahu babi? Tahu. Ada hubungan keluarga? Tahu. Hubungan keluarga berarti. Lewat babi, lalu yang nyupir orang Jawa ini refleks, langsung dia bilang, waduh, babi Melayu. Dia bilang babi Melayu, tersinggung saya. Loh, kok kita dibilangnya babi Melayu? Lama saya mikir, rupanya bahasa Jawa Melayu itu lari. Jadi maksudnya babi itu lari. Makanya kalau kita tak tahu bahasa, kita bisa berkelahi. Saya Melayu Sambas, punya kawan orang Sunda Jawa Barat, datang dia ke Sabas, nanya, punten atukang, di mana sini rumahnya Ustadz Hatoli? Wah, kata orang, bapak bujur ya. Disuruhnya bujur. Bujur bahasa Sabas artinya lurus, sedangkan bahasa Sunda bujur artinya pantat. Itu jauh dari lurus jadi pantat. Kalau tak tahu bahasa bisa berkelahi, betul? Betul. Orang Padang dengan orang Batak bisa berkelahi kalau tak tahu bahasa. Bahasa Batak apa kabar itu biado. Biado itu bahasa Batak artinya apa kabar. Tapi kalau bahasa Padang biado, babi ada. Jauh kan? Datanglah orang Batak ke rumah makan Padang, ketemu temannya, biado, babi tidak ada, kambing yang ada. Berkelahi gara-gara beda bahasa. Makanya Allah suruh kita lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Kalau sudah kenal, insya Allah jadi sayang. Kalau sudah sayang, insya Allah jadi cinta. Kalau sudah cinta, insya Allah barulah kita bisa meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengarkan ceramah, gunakan telinga, lebih-lebih kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita, para habaib kita. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari habaib. Kita sekarang hidup di zaman penuh fitnah. Supaya aman, selamat kita dunia akhirat, dekatkanlah diri kita dengan para ulama, para kiai dan para habaib. Siap? Takbir. Kalau takbir itu artinya mau ngusir ngantuk. Jadi kalau udah ada temannya udah kayak mata-matanya udah mau merem, wah, dekatkan mulut kita ke telinga dia. Allah Akbar. Setelah bangun nanti. Itu yang kedua, dengarkan ceramah, gunakan telinga supaya kita bisa mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, cara mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mendengar ceramah pun kau tak sempat, maka buatlah tabligh akbar. Ini kan acara ini jarang-jarang, katanya setahun sekali. Kalaulah mendengarkan ceramah hanya setahun 5 kali, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, nuzulul Quran, Muharram, hanya itu saja mendengarkan ceramah, kapanlah kita mau pandai agama? Makanya Maulid Nabi tidak harus 12 Rabiul Awal, dibuat terus tanggal berapapun. Supaya apa? Bisa mengenal Nabi Muhammad. Dulu mohon maaf saya cerita sedikit. Pernah di sebuah kampung saya ceramah, dibuat acara lomba cerdas cermat. Pesertanya anak-anak satu kampung, yang diundang satu kampung, di lapangan sepak bola, dibuat panggung, dibuat sound system macam ini besar-besar. Grup A, tes belnya, tet, oke, mantap. Grup B, tet, mantap. Grup C, tet, oke, tiga-tiganya bagus. 100 soal tentang Nabi Muhammad. Nah, ini nanti akan ditanyakan, ada door prize-nya, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Soal nomor 1, ini waktu cerita di kampung masih. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Siapa? Abdullah. 100 dapat poin. Soal nomor 2, siapakah nama ibu Nabi Muhammad? Apa? Aminah. 100. Nah, sekarang soal nomor 3. Waktu Nabi Muhammad dilahirkan,
siapakah bidannya waktu itu? Ayo, ada yang tahu? Budalia itu. Siapa bidannya? Budalia. Bidan Nabi Muhammad waktu dilahirkan namanya Bu Bidan. Masya Allah. Jadi dibuat acara, diundang satu kampung orang bisa mengenal Nabi Muhammad. Kalau dibuat acara cerdas cermat mahal ongkosnya Pak Ustadz. Harus siapkan sertifikat, harus siapkan hadiah, harus siapkan piala, harus bayar dewan juri, banyak ongkosnya. Oke, kalau itu pun tidak bisa, turunlah level yang paling rendah, yang keempat. Apa itu? Bagi yang bisa, bagi yang tahu, bagi yang seniman, buatlah lagu tapi isinya sejarah Nabi Muhammad. Saya ini mohon maaf Bib, walaupun doktor S3 lah bacaannya, kuliah S1, S2, S3 jurusan hukum Islam, studi Islam, tapi saya tahu tanggal tahun kelahiran Nabi sampai beliau wafat itu bukan dari baca kitab, bukan dari guru, bukan. Dari mana? Dari lagu Aisyah Jamil 20 tahun yang lalu. Waktu itu ibu saya sedang mengayunkan adik di kuyut, kata orang Sambas nyebutnya kuyut. Kuyut itu artinya ayunan. Apa kata ibu saya? Kata ibu saya ngayunkan adik, 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Tahun gajah. Sekarang anak-anak kita banyak tidak tahu tanggal, tahun, bulan kelahiran Nabi. Kenapa? Karena ibu-ibu mengayunkan anak di rumah tidak lagi pakai lagu sejarah Nabi, tapi pakai lagu Keong Racun Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Pacar 5 Langkah, Selimut Tetangga, Pacar Dunia Akhirat, Ranting Kering. Itu yang dia nyanyikan. Tapi ada yang lebih parah lagi, ngayunkan anak di ayunan, bukan selawat Nabi, bukan qasidah, tapi lagunya tak jelas. Apa lagu tak jelas? Yu ayu, itu kan tak jelas. Ayu apa? Ayu apa? Yu ayu, ayu apa? Ayo nikah lagi, ayo. Tak jelas. Makanya kadang-kadang yang lebih parah lagi ada, tak tahu dia tak hafal liriknya. La 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 la. Itu dah lebih parah itu, tak tahu liriknya. Makanya saran saya, anjuran saya, ibu-ibu yang punya anak bayi, bapak-bapak juga begitu. Kalau ngayunkan anak di rumah, maka carilah lagu yang isinya ada sejarah Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ummi Kalsum, Fatimah. Ini sebelah sini tak bunyi sama sekali. Nampaknya dia tak tahu. Manalah di rumah cuma buka lagu judi. Bu, ibu, bapak, ini yang di depan saya bapak atau abang ini? Nah, kalau kalian nanti punya anak, ayunkanlah di ayunan itu, cari lagu yang ada sejarah Nabi. Ya Ustadz, itu kan lagunya udah lama, 22 tahun yang lalu, jadul. Aisyah Jamil ketinggalan. Oke, sekarang ada lagu terbaru untuk mengenal keluarga Nabi Muhammad. Apa itu Pak Ustadz? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah
yang penuh Suka duka. yang penuh suka duka. Bagus enggak suara saya? Bagus. Tapi tidak lebih bagus dari suara Habib Fahmi. Saya tadi sampai geleng-geleng, ya Allah. Kalau sampai suaraku tak bagus, malu aku, ya Allah. Sebenarnya saya pandai nyanyi, cuman takut artis di Jakarta tersaingi. Jadi saya ceramah aja. Jadi gunakan itu. Yang punya ahli kesenian, buat lagu yang liriknya mengandung sejarah Nabi, mengenalkan kepada keluarga Nabi. Ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu. Bu, ibu, ada nggak guru PAUD, guru TK di sini? Jangan lagi menyanyikan lagu di PAUD, di TK yang tak ada manfaatnya. Apa itu? Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Apa manfaatnya itu? Coba ganti. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan Saya. bagus tak begitu? Dari kecil sudah ditanamkan Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Bisa begitu? Coba kita ulangi. Allah Tuhan saya, Tuhan saya. Allah. Kalau bukan Allah. bukan. Tuhan saya. Rasa ngajar anak TK. Begitu. Ada lagi yang aneh-aneh lagunya pernah saya dengar. Apa itu? Potong bebek angsa. Potong bebek angsa, masak di kuali, nenek minta dangsa, dangsa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Apa manfaatnya, Pak? Saya rasa tak ada manfaatnya itu. Coba ganti liriknya. Kita cinta Nabi, Nabi cinta kita. Mari diikuti semua ajarannya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Nabi. Kan bisa begitu? Bisa enggak? Bisa. Nah, makanya carilah lagu yang isinya sejarah Nabi. Bukan cuma ibu saya, nenek saya pun juga dulu begitu. Di rumah itu sambil nyuci piring nenek nyanyi, tapi lagunya sejarah Nabi. Sambil nyuci piring dia. Pada zaman dahulu kala. Saya tanya, zaman apa, Nek? Pada zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah, Nek? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Nek? Nabi Muhammad namanya. Ibunya, Nek? Siti Aminah ibunya. Ayahnya, Nek? Abdullah nama ayahnya. Tinggalnya di mana, Nek? Madinah tempat tinggalnya. Lalu, Nek, setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkatnya, Nek? Pak Kades kah? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Begitu dia. Makin kenal dengan Nabi Muhammad, insya Allah kita barulah bisa meneladani Nabi Muhammad. 4 cara itu. Nah, nanti dicoba di rumah. Siap, Bu? Siapa? Siap. Abang-abang siap? Siap. Siap menyanyikan lagu isinya sejarah Nabi? Siap. Insya Allah. Jangan lagi lagu-lagu yang tak ada manfaatnya. Nah, sekarang ibu bapak, ayah bunda, abang kakak, apa yang mau kita contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Udah habis ke waktunya? Belum. Udah 45 menit. Udah? Belum. Ya, insya Allah 15 menit lagi lah ya. Karena saya di mana-mana ceramah tuh 1 jam. Tapi malam hari ini tidak ceramah, hanya cerita-cerita aja. Tapi tetap 1 jam sesuai dengan air minum yang diberikan. 600 ml 60 menit insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kita harus mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau pun juga sangat cinta kepada kita. Dari dunia sampai akhirat Rasulullah cinta kepada kita umatnya.
Mana buktinya Pak Ustadz bahwa Nabi mencintai kita? Nih bukti yang pertama. Rasulullah pernah sholat tahajud. Ketika beliau sholat, beliau sujud sangat lama sambil berlinang air mata dan beliau berdoa kepada Allah. Selesai sholat, Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau sholat begitu lama sambil berlinang air mata? Apa yang kau minta kepada Allah?" Ini jawaban Nabi, Pak. Pak, Bu, halo, masih hidup? Masih ada nyawanya? Kata Rasulullah, "Ya Humairah, aku sujud begitu lama berdoa kepada Allah. Apa yang ku minta? Yang ku minta adalah, ya Allah, jangan sampai ada satu pun dari umatku yang masuk ke dalam neraka, ya Allah. Kalau ada satu saja dari umatku yang masuk neraka, sudah cukup membuatku sedih, ya Allah." Satu saja, Pak, di antara kita umat Nabi yang masuk neraka, beliau itu sudah sedih. Kira-kira di akhirat kita masuk surga atau neraka? Hah? Supaya tidak ngira-ngira, kita lihat ayatnya ya. Surah Al-Qari'ah. Fa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan pahalanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, baginya tempat yang diridhoi yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan dosanya, fa ummuhu, maka baginya neraka hawiyah. Nah, kita ini banyak pahala atau dosa? Acungkan tangan yang tak punya dosa. Kalaulah surga hanya Allah siapkan untuk orang yang tidak punya dosa, pasti isi surga hanya Nabi dan Rasul. Kita tak masuk. Betul? Kalaulah surga hanya Allah siapkan untuk orang yang tidak punya dosa, pasti sepi surga itu. Tapi untungnya Allah sayang dengan kita. Kita tidak boleh putus asa bahwa di akhirat kita akan masuk surga. Kenapa? Dua sebab. Kita harus tetap optimis, semangat, pasti masuk surga. Yang pertama, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kalau betul kita mohon ampun kepada Allah, serius berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Yang kedua, kita tetap optimis masuk surga karena di akhirat ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mau dapat syafaat? Mau dapat syafaat? Kata Nabi, "Aulakum biyaumil qiyamah salatan alayya." Orang yang kujemput di padang mahsyar, yang kuutamakan, yang kudahulukan, yang kuberikan syafaat pada hari kiamat, salatan alayya, yaitu mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Makanya banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala, boleh diiringi, Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdaniha wa nuril wa diyaniha
cerita tentang sholawat ini. Di Mesir ada seorang imam ulama tasawuf, namanya Imam Busiri. Siapa namanya? Siapa namanya? Bu, siapa namanya Bu? Nah, ya, yang kedengaran cuma ujungnya. Ri. Namanya Imam Busiri. Imam Busiri ini kena penyakit stroke. Tahu penyakit stroke kan? Stroke itu penyakit yang paling berat. Stroke, apalagi 2 truk, 3 truk. Pokoknya berat lah udah itu. Imam Busiri tak bisa gerak, hanya bisa gerak tangannya sedikit-sedikit. Dia paksakan buat sholawat. Dia tulis sholawat untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ambil tinta, dia tulis sholawat untuk Rasulullah. Tahu nggak sholawatnya apa? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Imam Busiri tertidur. Di dalam tidurnya Imam Busiri didatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu abang kakak, pernah enggak bermimpi bertemu Nabi Muhammad? Belum. Teman saya katanya pernah, habis sholat subuh dia cerita sama saya, Ustadz Atoli, ya bang, alhamdulillah tadi subuh saya bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Saya bilang, bagaimana ciri-cirinya? Kata dia, bajunya putih, rambutnya putih, kumisnya putih, jenggotnya putih. Kata saya, itu bukan Nabi, itu kumpu Cina. Mana ada pula Nabi serba putih, sampai alisnya pun putih. Makanya sebelum Bapak Ibu mengaku mimpi bertemu Nabi Muhammad, baca dulu ciri-ciri fisik Nabi Muhammad. Baca kitab, nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah, tulis, baca di situ. Apa kata sahabat? Ketika Rasulullah meninggal, kami melihat Rasulullah uban di kepalanya tidak sampai 20 helai. Rasulullah meninggal umur 63 tahun, tapi uban di kepala beliau tidak sampai 20 helai. Jelas? Jelas nak? Jadi Rasulullah itu orangnya segar luar biasa, umur 63 tahun, tapi uban di kepalanya tidak sampai 20 helai. Nah, Pak Arifin sudah ada uban? Belum ya? Saya ada baca buku penelitian orang Barat, orang Amerika, jurnal penelitian. Judul lembaga yang menelitinya, dia meneliti tentang uban. Judulnya American Psychological Association. Jadi mereka ini meneliti tentang uban. Apa kata dia? Kalau uban banyak tumbuh di kepala, itu karena tekanan ekonomi. Tapi kalau uban banyak tumbuh di jenggot, itu karena tekanan istri. Ini kata dia. Orang Barat kan suka aneh-aneh meneliti. Tapi saya baca di kesimpulan, ternyata faktor utama kenapa orang banyak tumbuh uban itu karena faktor gen, faktor keturunan. Kalau udah faktor keturunan, baru umur 20 tahun udah banyak ubannya. Nah, saya lanjutkan cerita Imam Busiri. Jadi Imam Busiri di dalam mimpinya didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
beliau membawa sorban warna hijau. Nah, macam kiai kita itu, Kiai Zamroni, beliau bawa sorban warna hijau, dikalungkan oleh Rasulullah ke lehernya Imam Busiri, macam saya gini makanya, dikalungkan oleh Rasulullah. Nah, sorban yang dikalungkan ke leher, orang Arab menyebutnya burdah. Makanya sholawat ini disebut sholawat burdah. Begitu Imam Busiri terbangun dari tidurnya, seketika itu stroke penyakitnya Imam Busiri sembuh total saat itu juga, berkat sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu, abang kakak, ayah bunda, kalau saat ini sedang terhimpit masalah, keretakan rumah tangga, kesulitan ekonomi, atau sedang diuji dengan penyakit, banyak-banyaklah bersolawat. Minimal Allah akan berikan ketenangan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu disebut sebagai tibil kulub. Tibil artinya obat, kulub artinya hati. Tibil kulub obat hati. Makanya supaya hati kita tenang bahagia, berbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kata Nabi, ketika tadi Rasulullah sholat, beliau sujud lama, harapan beliau adalah supaya kita semua umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bukti cinta yang kedua Nabi Muhammad kepada kita, ketika terjadi perang Uhud, pasukan kafir musyrik waktu itu 3.000, pasukan Nabi 700. Nabi berpesan kepada 50 orang pemanah di atas bukit Uhud, hei pemanah 50 orang. Ya, kami ya Rasulullah, labaik. Kalian 50 orang pemanah tetap berada di atas bukit Uhud, kami akan turun ke bawah. Nanti kami di bawah, menang atau kalah, kalian jangan turun. Kami akan turun ke bawah, kata Rasulullah. Nanti kami kalah atau menang, kalian jangan turun. Baik ya Rasulullah, kami di atas. Dan ternyata pasukan Rasulullah menang. Tiba-tiba sahabat yang 50 ini melihat sahabat yang lain mengambil harta rampasan perang. Mereka tergiur turun ke bawah. Lalu waktu itu pimpinan perang kafir musyrik yang bernama Khalid bin Walid, waktu itu dia belum masuk Islam. Dia memutar balik arah dari belakang bukit, menyerang pasukan Rasulullah dari atas, dan pasukan Rasulullah terpukul oleh Khalid bin Walid sampai patah gigi Rasulullah, berdarah kening beliau. Lalu tiba-tiba ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, likulli da'watin likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Wahai Rasulullah, bukankah setiap nabi punya doa yang makbul, punya doa yang mustajab? Berdoalah ya Rasulullah, sekali saja kau berdoa, rata kafir musyrik dengan tanah. Berdoalah ya Rasulullah. Kata Nabi, lah, tidak. Karena doa ini hanya satu. Nabi Musa sudah dipakai doanya menenggelamkan Fir'aun. Nabi Nuh sudah dipakai doanya mendatangkan banjir. Nabi Ibrahim sudah dipakai doanya selamat dari kobaran api. Dan aku pun punya satu doa. Doa ini hanya satu, tidak akan kupakai. Karena kalau kupakai, nanti aku tidak punya doa lagi. Terus bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, doa ini akan tetap kusimpan sampai datang hari kiamat. Untuk apa? Syafa'atin li ummati, supaya aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Berdarah kening beliau, tak mengapa. Patah gigi beliau, tak masalah. Yang penting tetap kusimpan doa ini sampai hari kiamat, supaya bisa memberikan syafaat kepada umatku. Kira-kira Nabi cinta atau tidak sama kita? Sampai rela beliau patah giginya. Untuk apa itu? Untuk kita umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang apa lagi? Yang ketiga, bukti ketiga cinta Nabi Muhammad kepada kita, ketika beliau dakwah ke kota Taif, berharap dakwahnya diterima oleh orang di Taif. Malah Nabi dilontari pakai batu, dikejar-kejar oleh anak kecil, meleleh darah dari betis beliau. Lalu datang malakul jibal, malakul malaikat, jibal gunung, malaikat penjaga gunung. Muhammad, saya sudah minta izin sama Allah, kalau saja darah di tumitmu netes ke tanah, kuratakan kota Taif dengan tanah. Begitu kata malaikat, geram malaikat.
Apa kata Nabi? La taf'al, don't do it. Jangan kau lakukan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kudoakan mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Begitu kata Nabi. Sedang dakwah dilontari orang, berdarah keningnya, mengalir darah di betisnya. Tunjukkan Muhammad mana gunung yang paling besar, kutimpakan ke kota Taif orang yang sudah melontari kau. Kata Nabi, jangan. Kudoakan mereka, semoga anak cucu keturunan mereka nanti ada yang mau memeluk Islam. Luar biasa Nabi sayang sama kita. Andai kata sayalah yang jadi nabi waktu itu, lain ceritanya. Misalkan saya dakwah di Parit Mayor sini, dilontari orang pakai batu, berdarah tumit saya. Datang malaikat gunung, Hatoli, kalau sampai darah di tumitmu netes ke tanah, kuratakan Parit Mayor dengan tanah. Kira-kira apa yang saya lakukan? Makin ku gosok-gosokkan. Ajar. Bu, Ibu, Bapak, apakah kita ini nanti akan kena azab atau tidak? Ada janji dari Allah dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, tapi zuriyah beliau masih ada bersama kita. Artinya selama kalian masih bersama zuriyahnya Rasulullah, bersama para habaib, maka kita insya Allah akan terhindar dari azab dan bencana. Amin. Ada satu lagi jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama di tengah-tengah kita masih banyak orang yang beristighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal. Nah, itu bukti cinta Nabi yang ketiga. Yang keempat, ini puncaknya. Ketika beliau mau wafat, mau meninggal, 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 11 Hijriah. Ini jarang-jarang manusia model begini, Pak. Tanggal lahir dengan tanggal meninggal sama. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Allah perintahkan Israel dan malaikat Jibril, kalian turun ke bumi, jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya. Tapi sebelum kalian cabut, tanya dulu, dia mau atau tidak. Kalau dia mau, cabut. Kalau dia tidak mau, kau balik lagi. Begitu perintah Allah. Ini bedanya kita sama Nabi, Pak. Pak, masih hidup? Nampaknya udah ada yang mati satu. Beda kita sama Nabi. Kalau Nabi ditanya dulu, kau mau tidak Muhammad ku cabut nyawamu? Kalau kau mau, ku cabut. Kalau tidak mau, aku pulang lagi. Saya khawatir kalau Pak Arifin ditanya malaikat begitu. Pak, misalkan nanti subuh datang Israel, Arifin Eman, saya disuruh Allah mencabut nyawa Bapak, kau mau atau tidak? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Nah, belum kan? Santren belum jadi, bini baru satu. Tapi Nabi itu ditanya oleh Israel, kau mau atau tidak Muhammad? Kalau kau mau, ku cabut. Kalau kau tidak mau, aku pulang lagi. Lalu apa kata Nabi? Ya Israel, kehormatan apa yang Allah berikan kalau aku pulang hari ini, kalau aku meninggal hari ini? Lalu Allah menurunkan pesannya kepada Israel melalui malaikat Jibril juga. Inni haramtul jannata ala syairil anbiya hatta tadkhul anta. Surga Allah haramkan untuk seluruh nabi kecuali kalau kau Muhammad sudah masuk lebih dulu ke dalamnya. Ya, kata Nabi, soal diriku aku tak khawatir. Kau akan disambut oleh bidadari dan seluruh malaikat yang ada di langit. Tentang diriku aku tidak khawatir. Yang ku khawatirkan adalah tentang umatku. Coba kasih tahu kabar gembira tentang umatku. Bagaimana wahai Israel? Lalu datang pesan lagi, wa inni haramtuha ala syairil umanu hatta
hatta tadkhula ummatuka. Surga aku haramkan untuk seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk lebih dulu ke dalamnya. Jadi umatku nanti di akhirat akan masuk surga paling dulu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun kita umat terakhir, umat paling akhir, nabinya terakhir, tapi akan masuk surga paling dulu lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Paling dulu dihisab, paling dulu, dan kalau masuk neraka juga paling dulu. Emang maunya yang enak-enak aja paling dulu, masuk neraka juga paling dulu. Kalau begitu kata Nabi, baiklah Israel, laksanakan perintahmu, cabut nyawa saya. Dicabut roh Rasulullah oleh malaikat Israel dari ubun-ubun dan disaksikan oleh malaikat Jibril. Ditarik roh beliau sampai betis, ditarik lagi sampai paha. Tiba-tiba kaki Nabi dingin, karena ciri-ciri orang mau mati dingin kakinya, sejuk. Kalau bapak kakinya udah sejuk-sejuk berarti bapak mau mati. Ibu-ibu nanti peganglah kaki suaminya ya. Ah, bang udah sejuk nih, mau mati ya bang. Ditarik lagi rohnya oleh malaikat Israel sampai ke perut. Ditarik lagi oleh Israel sampai di kerongkongan. Tiba-tiba malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Dan Nabi berkata, ya Jibril, jijikkah engkau melihatku? Kata Jibril, tidak Muhammad. Kenapa kau palingkan wajahmu dariku? Muhammad, aku nih malaikat Jibril tahu betul betapa sakitnya orang yang sedang sakaratul maut. Nabi pun merintih dan berkata, sakit ya Jibril. Dan di tengah sakaratul maut beliau itu Pak, halo? Di tengah sakaratul maut beliau itu, beliau masih sempat mengangkat doa, mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Apa doa beliau? Ya Allah, timpakanlah sakitnya sakaratul maut itu kepadaku saja. Umatku jangan ya Allah, jangan ya Allah. Sudah mau meninggal masih ingat dengan kita umatnya Pak. Ada tak pemimpin macam itu sekarang? Tidak. Ada tak pemimpin macam itu sekarang? Tidak. Biar pemimpin manapun, biar kepala desa di sini. Mohon maaf Pak Kades. Pak Kades paling kalau mau mati dia kumpulkan anak istrinya, adik, adinda, anak-anak sini semua. Apa Pak? Bapak mau berwasiat. Tolong ya, tolong apa Pak? Itu tanah yang di pertigaan, jangan kalian jual ya nak. Kenapa jangan dijual Pak? Itu tanah orang. Tanah orang mau dijual. Rasulullah walaupun sudah mau wafat masih ingat kepada kita umatnya. Timpakan kepadaku saja ya Allah sakitnya sakaratul maut. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat ada orang meninggal sedang sujud, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Ada orang meninggal sedang baca Quran, ada orang meninggal sedang sholat, dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, artinya sakitnya sudah ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salu ala Nabi Muhammad. Tidak ada pemimpin yang begitu sayang kepada umatnya selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat pemimpin-pemimpin kita Pak, ya Allah, lebih banyak memperkaya diri, betul? Betul. Gajinya sehari 3 juta, setahun sebulan 100 juta, joget-joget ya. Dikatakannya pula rakyat itu tolol. Astagfirullahaladzim. Apakah mereka salah? Apakah mereka salah? Tidak. Mereka tidak salah. Siapa yang salah? Yang milih mereka lah. Kenapa dulu gara-gara 50.000, gara-gara 100.000 kau coblos dia? Bu, Pak, kalau dikasih duit sogok 100.000 itu halal atau haram? Kalau duit haram ambil atau tolak? Tolak. Yakin? Yakin. Bapak Ibu kalau disogok 100.000 ambil atau tolak? Tolak. Ada yang ngambil? La haula wala quwata illa. Ayyuh malahmin, setiap daging nabata min haramin, yang didapat dari yang haram, panaru aulabi, neraka lebih layak membakarnya. Kalau disogok 100.000 ambil atau tolak? Tolak.
Kalau 10 juta? Iya. Kamu ketahuan. Mudah-mudahan Allah bersihkan harta kita dari harta haram. Rasulullah begitu sayang kepada kita, maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita pun juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buktikan cinta kita kepada beliau dengan memperbanyak selawat. Bu, ibu, sambil masak boleh nggak bersolawat? Sambil melipat pakaian boleh? Sambil ngayunkan anak boleh? Sambil nyetrika boleh? Insya Allah. Tapi sekarang saya sudah hampir jarang, tak pernah lagi mendengar ibu-ibu sambil masak solawatan, tuh udah jarang. Kalau dulu nenek saya masih solawatan, ya Nabi salam alaika, sambil masak. Sekarang ibu-ibu udah enggak, nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke? Yo Allah, hafal juga. Dasar tukang nyanyi. Giliran nyanyi nyambung aja ibu. Tapi gantilah lagu itu dengan selawat. Apalagi pernah saya tuh dengar orang di rumahnya jarang buka lagu sholawat, yang banyak lagu India. Salman Khan, Amir Khan, Hrithik Roshan, Rini Mukherjee, Amitabh Bachchan, Kajol, Sanjay Dutt. Hafal. Berarti Ustadz Atol ini sering buka lagu India di rumahnya. Iya, betul. Demi Allah sekalipun tak pernah. Terus Ustadz Atol ini tahu dari mana? Tetangga depan rumah. Tiap hari buka lagu India. Macam kafir rumah saya tuh. Jam 7 lagunya cori-cori cuki-cuki. Dil mera le gayi tu teke. Curi-curi. Dijawab oleh si cowok, cuki-cuki. Dijawab lagi oleh si cewek, oh curi-curi, cuki-cuki. Ah, itu jam 7 pagi, itu jam 7 pagi, itu jam 7. Itu namanya eho, bergelombang suaranya macam tsunami. Itu suaranya. Bagus lah begitu? Tak bagus lah gitu. Nah, kalau jam 10 lagunya tuh Dilhetum Hara. Jam 1 siang lagunya Kahona Piarihi. Nah, jam 3 sore habis sholat asar lagunya Tujmin Rabbedik Tahe Piara Mekyakaru. Tujmin Rabbedik Tahe Yara. Ya, hafal juga. Tapi yang paling saya romantis kedengarannya itu jam 5 sore. Jam 5 sore itu lagu India yang paling romantis menurut saya. Apa itu? Kabi Kuci Kabi Gem. Yang bawa nampan dia itu kan, nangis Salman Khan, nangis Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, Kareena Kapoor, karena mereka bertemu dalam satu acara bahwa mereka itu adalah saudara. Datang ibunya bawa nampan. Najoda giham ganti busi ganti ban. Kira-kira begitulah kedengarannya. Bu, ibu ganti lagu-lagu gitu dengan selawat. Insya Allah di akhirat kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad dan masuk surga bersama Nabi Muhammad, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, bersama para nabi, orang-orang yang sidik, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang soleh. Insya Allah. Tadi saya mulai ceramahnya cerita-cerita aja, nggak ceramah. Udah 1 jam lewat 10 menit. Udah? Udah belum?
Mohon maaf Bib ya, udah. Hah? Siapa yang bilang belum tadi tuh? Bu, Ibu, Bapak, Ya. udah tahu belum? Belum. Banyak penceramah mati gara-gara kecapean ceramah. Nggak percaya dia. Saya dapat jadwal ceramah ini, mohon maaf bukan mau sombong, 75 masjid. Ini tempat yang ke-67. Masih ada 8 masjid lagi sampai tanggal 19 Oktober. Tanggal 20-nya saya berangkat umroh bawa jamaah. 75 masjid, siang malam ceramah. Tak apa-apa, ini adalah resiko jadi ustadz terkenal. Perasaan saya aja. Banyak penceramah mati itu gara-gara kecapean ceramah. Mana contohnya? Kiai Haji Zainuddin MZ tahun 2011 pulang ceramah dari Pangkal Pinang jam 2 malam, nyampai rumah habis sholat subuh pingsan, mati sampai sekarang. Kecapean ceramah. UJ, kenal sama UJ? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, penyanyi lagu Bidadari Surgaku itu, tahu kan? Ya. Setiap manusia punya rasa cinta. Apalah dibuatnya gitu suaranya. Yang mesti dijaga kemuliaannya. Namun ada kala insan tak percaya saat dusta mampir bertata. Bagus ya saudara saya. Belum tahu dia. Rasa-rasanya baru inilah banyak keluar album saya. Kalau di masjid saya tak berani. Makanya panitianya memang cerdas Pak Arifin Eman. Dibuat acara di lapangan biar bebas Ustadz tuh nyanyi. Satu album India bisa saya nyanyikan hari ini. UJ itu umurnya 40 tahun 3 hari. 3 hari setelah ulang tahun, pulang ceramah subuh, naik motor Ninja 650 cc, ngantuk nabrak pohon palem, mati juga. Kecapean ceramah. Syekh Ali Jabir mati kecapean ceramah. Ustadz Arifin Ilham mati kecapean ceramah. Habib Munzir Al-Musawa juga kecapean ceramah. Tengku Zulkarnain juga kecapean ceramah. Semua ustadz mati kecapean ceramah. Nah, kita nak bunuh aku kan? Ustadz, ini Ustadz Atoli, itu Pak Kades di belakang. Kalau Ustadz sama Kades, mana bagus mati duluan? Ya. Kalau Kades, mohon maaf nih contoh aja. Kalau Kades hari ini mati, itu tinggal buat pemilihan ulang atau di PAW. Itu udah dapat Kades yang baru. Tapi kalau Ustadz hari ini mati, 10 tahun yang akan datang belum tentu dapat Ustadz macam Ustadz Hatoli. Ya buram aja gitu. Habibnya tak ketawa-ketawa dia lihat saya. Saya mau memperhatikan Ustadz ini layak tak dia ceramah katanya. Mohon maaf, saya ini kan guru ngaji kampung. Jadi kalau saya ceramah di kampung ya begini, Bib. Begini saya ceramah di kampung, saya buat orang ketawa. Kenapa harus ketawa? Supaya bahagia mereka. Ini kan wajah-wajah penuh penderitaan. Di jalan dirazia polisi, di kantor dimarahi atasan, di rumah dimarahi istri. Namanya samara, sama-sama kena marah. Kasihan nasib laki-laki. Rasa mau nangis saya nyeritakan itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, udah ya. Kalau saya mati gimana? Ustadz Atoli kalau mati besok bagaimana? Alhamdulillah, nggak usah innalillah. Alhamdulillah kalau saya mati. Kenapa? Berhenti saya berbuat dosa. Kalau besok Ustadz Atoli masih hidup, alhamdulillah bisa ceramah lagi, bisa meningkatkan amal soleh. Orang Islam tetap harus alhamdulillah. Kaya, alhamdulillah. Miskin, tetap alhamdulillah. Nabi Ayub waktu kaya, alhamdulillah Nabi Ayub. Tapi begitu diambil hartanya oleh Allah, Nabi Ayub tetap berkata, alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang Allah juga yang mengambilnya. Miskin pun tetap alhamdulillah, level iman yang paling tinggi.
Makanya kita juga begitu. Alhamdulillah. Anak ranking 1. Alhamdulillah. Dagangan laris habis. Alhamdulillah. Suaminya kawin lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak jadi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, soal mati ini kita tak ada yang tahu. Betul? Tak ada kita yang tahu, karena mati dirahasiakan oleh Allah 3. 1, dirahasiakan caranya. Ada enggak orang meninggal sedang olahraga? Ada orang meninggal sedang tidur? Ada orang meninggal sedang sholat? Malah di depan rumah saya waktu itu, Pak, di depan rumah saya, tepat sekali di depan rumah saya, dia sedang merokok, jatuh rokok dia ke air, mati. Rokoknya mati. Apa yang mati? Rokoknya. Sudah cerdas semua ini. Nah, kalau begitu. 2, rahasia mati dirahasiakan tempatnya. Tak ada kita yang tahu di mana tempat kita mati. Mudah-mudahan kita dimatikan di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang diberkahi. Nah, kalau mati insya Allah husnul khotimah. Amin kata dia. Nah, yang amin insya Allah mati besok dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, mati dirahasiakan waktunya. Tak ada yang kita tahu di mana, kapan kita mati. Tapi yang paling penting, kita tidak urus di mana kita mati, bagaimana cara kita mati, kapan kita mati, jangan urus. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah bagaimana supaya matinya husnul khotimah. Semoga mati kita nanti husnul khotimah. Amin. Masuk dalam kubur-kuburnya indah. Amin. Dibangkitkan di akhirat bertemu Rasulullah. Amin. Dan masuk surga berjumpa dengan Allah. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau selama 1 jam lewat 18 menit, 1 jam 18 menit ada kata-kata yang saya menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, atau tak sopan, atau tak layak saya sebutkan di majelis ini. Para habaib, dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah dari tutur kata saya. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Nah, dah selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Dan terima kasih. Terima kasih. Pantun terakhir. Mau dengar pantun terakhir? Belum yang terakhir. Masih ada pantun lagi. Kalau ibu pergi ke Mekah, buatlah walimah di waktu pagi. Kalau bapak ibu masih mau mendengarkan saya ceramah, boleh nanti diundang sekali lagi. Boleh. Itu pun kalau mau, kalau tak jerak, kalau jerak. Kira-kira Pak Arifin jerak tak? Kalau jerak tak apa-apa, tempat lain masih banyak. Ini udah 1 jam setengah, hampir 1 jam setengah ini saya ngomong, saya cerita. Sampai saat ini belum tahu saya berapa bayarannya. Mohon maaf, Bib. Ini Bu, saya kasih tahu. Ini guru saya pernah menasehati saya. Nih, guru saya pernah menasehati saya, Pak. Guru saya pernah menasehati saya. Guru saya pernah. Kata guru saya, Hatoli, kalau ada ustadz, ada kiai datang ceramah, minta dibayar, berdosa dia. Nah, itu kata guru saya. Saya ulangi, kalau ada ustadz, ada kiai datang ceramah, minta dibayar, berdosa dia. Tapi lebih berdosa ngundang ustadz nggak bayar. Kira-kira begitu. Nah, coba murah aja jadi Pak. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tak ada tolonglah diusahakan. Ini jauh-jauh dari Sabah sini. Kita kan pakai bensin. Mobil sendiri, bayar supir, tolonglah dipikirkan. Ketawa kan? Senang melihat penderitaan orang. Pantun terakhir. Hah? Udahlah Pak, ini udah pantun terakhir. Para habaib orang yang gagah. Jawablah cakep yang kompak. Para habaib orang yang gagah. Kalau berjalan jarang pakai sepatu. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada door prize.
Coba panitia ambil satu hadiahnya, kita bagikan dulu. Coba jawab. Yang bisa. Kapan Nabi Muhammad meninggal? Nah, sini Bang. Kasih mikrofonnya. Ayo, kasih mikrofonnya Bang. Ada enggak? Kasih satu. Mana mikrofonnya? Langsung berdiri kalau tahu. Nah, ini mikrofonnya kasihkan Bang. Ya, kapan Nabi Muhammad wafat? Berdiri. Hari Senin 12 Rabiul Awal Tahun? tahun 11 Hijriah. Betul. Nah, mana hadiahnya? Ini dapat kipas angin AC, ini AC. Bukan AC, AC. AC artinya angin cepat. Nah, ini Bang, mohon maaf Bang, jangan dibuka selama 7 hari 7 malam. Nanti jadi banyak. Mohon maaf ya, izin bagi hadiah dulu. Jarang-jarang soalnya Ustadz diatur-atur begini. Nah, hadiah kedua masih kipas angin, masih hadiah yang sama. Coba sebutkan siapa salah satu wanita yang pernah menyusukan Nabi Muhammad. Nah, sini. Kasih mikrofonnya Bang. Bentar Bu, nanti Ibu dapat hadiah umroh dari saya. Sama benar. Apa? Diri. Siapa namanya? Dari mana? Pak RT-nya siapa? Namanya Irfan Hardiansyah. Nah, Jawabannya Siti Halimah. hah? Siti Halimah. Yang lengkap. Halimatus Sadiah. Halimatus Sa'diyah. Betul? Betul. Kita kasih kipas angin. Nah, kasih Pak. Lagi. Ah, ini magicom buat ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu suka masak. Oh, setrika. Setrika bisa ibu, bisa bapak ya. Tapi kalau ibu banyak dosa di akhirat disetrika ibu. Coba. Siapa nama nenek saya? Nekwan itu. Nekwan. Coba. Ada berapa anak Nabi? Nah, silakan ibu-ibu yang krim itu diri Bu yang baju putih ya. Nah, ya itu. Nah, silakan Bu. Nah, kita dengar dulu jawabannya. Silakan. Ini nenek-nenek mau dapat setrika. Minggu. Silakan Bu. Ada berapa? Siapa nama Ibu? Hamidah. Sami Allahu liman. Nah, itulah dia. Rabbana walakal hamd. Gampang ingatnya. Pasti suaminya kalau sholat tuh jadi imam dia. Sami Allahu liman hamidah. Ya Bu, ada berapa anak Nabi? 7. Sebutkan. Ibrahim. Yang pertama dulu. Nah, bolehlah acak. Kasim. Nah, Qasim. 2. Ibrahim. Abdullah dulu. Abdullah. Terus? Ibrahim. Terus? Umi Kalsum. Zainab. Terus? Rukayah. Umi Kalsum. Nah. Zainab. Terakhir, sahabat terakhir. Fatimah. betul. Dapat setrika. Silakan dikasihkan Pak hadiahnya. Pokoknya ada 9 hadiah. Sudah berapa yang dapat? 3 ya. Masih 6. Ya Allah, lama lah aku berdiri jadinya nih. Oh, setrika lagi. Nah, ya. Belum. Sebutkan siapa yang tahu nama anak Bapak Arifin Eman. Nah, siapa? Belum, saya sebutkan. Siapa nama anak Bapak Arifin Eman yang tadi pidato? Ah, itu Pak yang peci hitam. Ya, diri Bapak. Iya Bapak. Diri Pak. Iya Bapak. Iya Bapak. Muhammad
Muhammad Sabarudin. Ini Ali Hamdi. yang pidato tadi siapa namanya Pak? Muhammad Ali Hamdi. Muhammad. Siapa namanya? Muhammad Ali Hamdi. Salah. Coba ibu-ibu di belakang ada enggak? Nah, kasih ke ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tadi bapaknya udah 2, ibunya 1 lagi. Yang berdiri. Ayo diri Bu. Yang tadi melambai-lambai. Nah. Halo Bu. Ibu duduk dulu, duduk. Tak boleh berdiri. Yang berdiri berarti mau jawab. Ya Bu, siapa nama ibu? Khairul Azam. Nama ibu. Nama saya Herlina. Herlina. Ya. Oh, Bupati Mempawah ini. Oh, dapat Ya setrika. begitu lanjutannya. Siapa namanya Bu? Khairul Azam. Betul Pak? Kurang. Ustadz Khairul Azam. Masih kurang. Muhammad. Muhammad Khairul Azam. Betul. Alhamdulillah. Dapat hadiah setrika. Maju mundur cantik. Nah, itulah ada setrika. Oke. Wah, ini hadiah beras buat yang kuat makan. Silakan acungkan tangan. Bapak-bapak ya, bapak-bapak dulu nih. Ini apa itu? Oke, sebutkan 2 orang cucu Rasulullah. Ini yang dekat aja nih. Sini. Diri Bang. Ya diri Bang. Mana mic-nya? Kasihkan. Jadi, siapa namanya? Ini kayaknya lain romannya nih. Yadi Wahyu Aiban. Yadi. Nah, sebutkan siapa nama 2 orang cucu Rasulullah. Jangan sampai bilang Upin Ipin ya. Ada. Siapa 2 orang cucu Rasulullah? Upin Ipin. Salah. Jawab. Sayyidina Hasan Manungten. Betul. Sayyidina Hasan dan Husain. Berkah insya Allah, amin. Jangan dijual ya. Sudah dibacakan sholawat soalnya. Ini kalau mau dijual ini bisa 100 juta. Dibacakan sholawat. Oke, ini rezeki dia. Kemudian masih berapa ini Bang? Masih banyak hadiahnya. Oh, Magicom terakhir ya. Siap. Sebutkan salah satu Habib yang ada di atas panggung ini. Yang mana? Abang coba. Maju Bang. Diri. Ayo. Ya, kasih mikrofonnya. Oh, bapak-bapak ini. Nama bapak siapa? Dari mana? Pak RT-nya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendra dari Tanjung Raya 1. Tunggu. Menyebutkan nama Habib tak boleh melihat teks ya. Nah, dari Tanjung Raya 1. Nah, silakan Pak, sebutkan salah satu Habib yang ada di atas panggung ini. Al-Habib Hasan Muhammad Al-Qadri. Al-Habib Muhammad Hasan Al-Qadri. Salah. Cari yang bisa. Habib Fahmi Al-Mutahhar. Pak Habib, oke. Dapat hadiah beras. Insya Allah sekali makan kenyang 7 minggu. Karena sudah dibacakan sholawat sama Habib tadi. Rasanya mau saya ngambil beras itu. Nah, ini buat ibu-ibu yang suka bangunkan lakinya subuh. Bang, bangun Bang, lihat jam, sudah jam berapa katanya. Orang sedang tidur disuruh melihat jam. Bu, siap Ibu? Sebutkan 4 orang sahabat Nabi yang utama. Nah, silakan ibu-ibu yang jilbab pink
yang bercadar? Kasihkan Pak. Dingin kayaknya nih. Hah? Kasih. Dapat jam ini. Nama ibu siapa? Kartini. Oh, Kartini, 21 April. Hah? Adiknya Kartono. Iya Bu, dari mana Ibu? Dari Tanjung Raya 1. Tanjung Raya 1. Ya, sebutkan 4 orang sahabat Nabi yang utama. Abu Bakar, Lengkap dengan binnya, dengan gelarnya. Abu Bakar As-Siddiq, Nah, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. betul. Dapat jam dinding. Ini untuk ibu ulang tahun. Jam dinding pun tertawa. Itu katanya. Wah, hadiah utama. Tinggal 2 ke Bang? 2 lagi ya? Tinggal 2 lagi. Ah, gelap ini, tak ada orangnya, melambai-lambai. Ya. Tunggulah, sabar. Oke, dengarkan pertanyaannya. Apa pertanyaannya ya? Habib aja lah yang nanya. Saya sudah kehabisan pertanyaan ini. Oke. Pertanyaannya adalah, siapa nama imam yang menulis kitab Ar-Rahiq Al-Maktum? Coba silakan diri. Kasih, kalau salah ini kita kasih ke buaya. Nah, siapa nama ulama atau imam yang menulis kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum? Ayo Bang. Tidak akan kubisiki, karena ini mahal hadiahnya. Tidak akan dapat bisikan. Ayo. Imam Busiri. Hah? Imam Busiri. Imam Busiri? Ya, salah. Di belakang. Siapa? Di belakang. Coba siapa yang bisa? Di belakang. Tuh kasihkan Pak. Nah, iya Bu, diri Bu, udah dikasih mic-nya itu. Nama ibu siapa? Ini gelap nih. Tidak jelas bukannya. Ayo cepat, hitung 3. Kalau tidak sampai dijawab ganti lain. 1. Imam Busiri. Sama jawabannya. Salah. Belakang. Coba yang coklat silakan kasih Pak. Ini kalau salah juga saya ganti pertanyaannya. Imam Syekh Syafiyur. Bismillah. Mana? Tunggu dulu. Syekh Yang mana orangnya nih? Ini Syafur Rahman. orangnya mah, tunggu dulu. Bu, ibu duduk dulu. Ini suara tadi mana nih? Kenapa tidak diri? Syekh Syafur Rahman. Mubarak Kapuri. Salah. Al-Mubarak Puri. Ya, benar. Kasihkan Pak. Adalah. Kasih aja lah, udah malam lama pula. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Kapan Abuya Hasan Baharun dilahirkan? Ini Itu udah ada ibu lagi.
Habib Hasan dilahirkan di Sumeneb pada tanggal 11 Juni 1934. Coba tutup catatannya. Pada tanggal 11 Juni 1934 di Sumeneb. Betul. Kasih hadiah Magicom. Nah, kasihkan Pak. Alhamdulillah udah habis ya. Ini bunga mau kita kasih nggak nih bunga? Oh punya orang ya. Mudah-mudahan yang punya bunga ini diberikan keberkahan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah. Tadi saya udah nutup pakai salam ya. Sudah selesai Ibu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaica.